Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu wa ala asrafil anbiya mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang terhormat beliau Bapak Kiai Haji Zainal Mubarak selaku Kepala Cabang Mais Tour and Travel Jepara, selaku dan juga sekaligus sebagai Sahibul Bait. Yang terhormat beliau Bapak Kiai Nur Halim selaku pemateri pada malam hari ini. Yang terhormat pula Bapak Haji Anas selaku Ketua Tim Mais Kudus yang alhamdulillah malam hari ini bersamai kami dari Mais Pusat. Yang terhormat pula Bapak Haji Harun Rozi selaku manajer dari kantor Mais Jepara. Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul di rutinan pembinaan di malam minggu dengan keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Yang kita tunggu nanti syafaatnya di yaumil akhir. Untuk acara pada malam hari ini pembukaan, yang kedua isi, yang ketiga penutup. Mari kita buka acara pembinaan ngaji bisnis pada malam hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga acara bisa berjalan dengan lancar, bisa penuh dengan ilmu yang bermanfaat. Aliyah suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil amin. Untuk selanjutnya isi akan tetapi sebelum akan disampaikan oleh beliau Bapak Kiai Nur Halim, sedikit saya akan mengulas materi minggu lalu. Jadi minggu lalu kita akan mengingat-ingat kembali materi apa yang disampaikan oleh beliau dan juga yang disampaikan oleh Gus Zainal juga yang disampaikan sedikit lebih nanti akan saya ulas lagi di prolog kali ini. Nanti izinkanlah di sini Bapak-bapak, Mas-mas untuk saya memberikan tadi untuk flashback atau mengingat kembali ke materi-materi yang disampaikan oleh kemarin. Untuk materi malam hari ini seputar dunia umroh. Jadi kita melanjutkan materi yang kemarin bahwasannya seperti yang didahulukan oleh Bapak Kiai Haji Zainal bahwasannya kita dalam menyikapi di dunia umroh ini harus diniatkan lagi untuk hal yang lurus. Maka yang disampaikan oleh beliau kemarin itu meluruskan niat. Jadi untuk kita bahasanya itu di dalam dunia umroh, dalam dunia umroh dan haji ini harus kita meniatkan niat kita selurus-lurusnya. Itu yang didahulukan oleh beliau kemarin. Tapi sebelum Gus Zainal kemarin yang diisi oleh Pak Kiai Nur Halim, yaitu materi yang disampaikan beliau salah satunya poinnya yaitu semua harus diladasari dengan ilmu. Artinya kalau panjenengan di sini mau memulai di dunia travel umroh dan haji, maka harus didasari dengan ilmu yang cukup. Karena apapun pasti membutuhkan ilmunya. Menjual apapun pasti membutuhkan ilmu. Begitupun dunia umroh, Pak. Boten among sekedar kita dikasihkan brosur terus disuruh menawarkan. Nanti itu berbeda dengan kita yang memiliki ilmu. Kalau kita memiliki ilmu, nanti dalam memasarkan umroh tadi akan lebih menarik, akan lebih potensi untuk orang bergabung bersama kita itu akan lebih besar. Kalau kita punya ilmunya, makanya Gus Zainal melakukan pelatihan seperti ini dalam harapan ilmu yang disampaikan oleh Pak Kiai Nur Halim, terus Gus Zainal nanti akan tersampaikan kepada kita semua. Terus poin yang kedua, kemarin disampaikan oleh beliau Bapak Kiai Nur Halim bahwasanya umroh itu bisnis yang menjanjikan. Itu kita benar-benar harus kita
perdalami lagi, harus kita benar-benar koreksi kata-kata itu. Artinya apa, Pak? Artinya bisnis di biro umroh memang sangat menjanjikan. Pak, coba katakanlah ngatain seperti ini. Jenengan tinggali di sekitar lingkungan, di sekitar tanggo tepaurin panjenengan. Mesti ora sithik nggih, mesti tangga-tangga kadang do mangkat umroh. Loh, do mangkat umroh. Pasti sering nggih, tanpa kita sadari. Lho kok kayak tibake marang umroh ya. Artinya di dunia umroh itu sangat menarik. Banyak biro, banyak jamaah yang berangkat. Yang ketiga, poin yang ketiga yang disampaikan oleh beliau, haji atau umroh itu suatu panggilan. Artinya apa? Kemarin disampaikan oleh Gus Zainal bahwasanya kalau kita meniatkan di sini yaitu untuk berbisnis itu ya begitu kurang tepat. Makanya kemarin Gus Zainal bilang bahwasanya di sini kita harus meniatkan sebagai pelayan tamunya Allah. Supaya apa? Supaya niat kita lurus terlebih dahulu. Itu yang disampaikan oleh beliau Gus Zainal kemarin pertemuan yang minggu lalu, pertemuan kedua. Sehingga kalau kita ingat-ingat kembali materi yang kemarin itu, kita memang diluruskan niatnya dulu, Pak. Harus diingatkan niatnya dulu, karena kula nggih yakin kalau panjenengan kok di dunia umroh itu baru, kula yakin belum begitu paham, belum begitu istilahnya itu rasa senengnya yang dunia umroh gak juga begitu belum kuat. Makanya kayak nanti akan disampaikan oleh beliau seperti keutamaan umroh, terus peluang-peluang yang akan disampaikan seperti itu. Nah, kalau kita mau memulai di awal untuk berbisnis umroh, memang sebenarnya yang dibutuhkan memang action, memang harus sering-sering gerak lapangan, harus sering-sering prospek, harus sering-sering menawarkan. Cuman tadi Pak, kalau kita belum terbiasa, mulut kita kekok ngoten. Dadi ini menawarkan carane kurang lancar, durung au ngoten niku. Tapi mangke nek sudah mulai berjalan waktu, sudah menawarkan ke 10 orang, sudah menawarkan ke 20 orang, saya yakin lambat laut kita harus bisa lancar dengan sendirinya dalam menawarkan umroh tadi. Jadi ya kita harus tadi Pak, harus sering-sering memang mencoba untuk menawarkan. Dimulai dari nek misal panjenengan sungkan nawari orang-orang yang tidak dikenal, bisa dimulai dari teman sendiri, rencang sendiri dipurui, rencang sendiri kita tawarkan. Nek rencang dhewe nek ditawarkan mboten terlalu sungkan nggih. Ora isin kanca dhewe kok, mbudina ketemu kok. Nah, coba niku ditawari umroh. Ditawari umroh dengan melihatkan brosurnya. Lah Mas, brosur kan oke tulisannya Mas, hotel iki kok tak hotel piye Mas? Engko nek aku ditakoki iki hotele jarake pira sebagainya pira. Nah, itu nanti kita akan paham seiring waktu, Pak. Soalnya apa? Engko nek panjenengan langsung hafalan. Kula yakin gampang laline. Dadi nek bahasanya sering diucapkan ya lambat laun ya hafal sendiri kok. Jadi brosur itu nanti akan sendiri kita akan paham. Tapi kalau kita langsung menghafalkan, kula yakin kathah laline. Wah, ya hotelmu jarake piro ya. Ayo kok nganu piro ya. Seperti itu. Makanya ilmu terpenting di dunia marketing salah satunya, Pak. Salah satunya, Mas. Itu berani untuk mencoba. Nyoba nawarke ning tanggane, nyoba nawarke ning kancane sik. Kok baru memperluas, baru kita memperluas ke nawarkan yang lainnya. Seperti itu. Ini ditolak nggih wajar. Makanya dulu di materi yang mungkin di kelompok yang sebelumnya pernah disampaikan bahwasanya dalam memulai bisnis di dunia umroh atau menjadi pelayan tamunya Allah ini, kita harus menyelesaikan 1000 jam pertama, Pak. Nah, seperti itu. Lah, kula ini kajeng tangkep 1000 jam pertama niku ki termasuk watah ta mboten, Pak? 1000 jam ya jenengan iki ngomongke wong ping 1000 jam, ngomongke umroh 1000 jam. Kira-kira niku kata mboten? Kata. Makanya ya nek kadang ngomongi sak wong ngene paling mentok-mentok sejam wis kesel ngoten nggih. Tapi nek waktune jenengan lama dalam artian kurun waktu katakanlah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Engkau insya Allah bisa menyelesaikan 1000 jam pertama. Makanya nek kemarin
sering kalau ditanyain misal Mas kok kudu ngapalke iki bagaimana hotelnya sebagainya. Itu ya teknik perlu juga Pak kita pelajari. Hotelnya juga perlu kita hafalkan. Tapi yang salah satu hal penting yang kita jangan lupakan itu harus menyelesaikan 1000 jam pertama. Itu baru amatir. Nonton. Jadi kita harus melewati 1000 jam pertama dulu dengan cara tadi menawarkan. Nek 1000 jam katanya kan oke wong Mas. Lah, oke wong iku nggih nanti akan ketemu dengan sendirinya. Lagi tadi jenengan menawarkan 1 hari raketang menawarkan 1 hari raketang menawarkan koncone siji wae lah. Nek pamane sedina jak durung iso Pak. Seminggu ping pisan mboten napa-napa. Sepenting kita mencoba. Makanya nanti kalau panjenengan kemarin sampun dapat brosur nggih? Sampun dapat brosur? Lah, niku cubi jenengan nawarke, mbok menawi kata jenengan mangke nawarke niku mangke 1. Wis mulai enak ya. Nawarke lagi 2, kok mulai lancar. Karena pepatah Jawa niku kan weting trisno jalanan saka kulino. Artinya apa? Dalam dunia umrah pun sama, Pak. Jenengan sering mengucapkan tentang umroh, jenengan sering mengucapkan tentang dunia haji. Engko software seneng dhewe. Ketemu wong pengen diprospek. Lah iku wis satu karakter sing melekat iku lho. Sangger nang ndi-ndi wae kok pengen tak prospek kowe. Padahal sebenarnya ya kita harus tahu lah caranya. Ojo juk-juk tiba-tiba kok lagi kenal, Mas aku njuk nomor rumah. Ya jangan kayak gitu, terlalu frontal, terlalu kayak wonge lho apa kenale durung maksud nomor. Jadi ada teknik-tekniknya. Ya insyaallah teknik-teknik itu nanti kan kita akan disampaikan mungkin di kayak training-training seperti itu. Kalau seperti ini detailnya mungkin belum, Pak. Nah, jadi tadi Pak, kita memang harus menyelesaikan 1000 jam pertama. Itu tadi. Dengan cara tadi kita harus mulai belajar menawarkan brosur kita. Wes omong-omongnya mboten napa-napa. Saged-sagede nggih mboten napa. Sepenting kita berani untuk menyampaikan. Ngoten. Ora ketan pertanyaan lho Mas iki umroh wis sampean kok mahal sih Mas. Lho kae lho umroh cuma 23 juta Mas. Wah kae lho Mas cuma 24 juta. Nggo sampean kok 40 juta. Walah. Ngedrop sih. Waduh kok larang men ya bener juga mengandekne ya. Wah iki lho. Sing ngaco ngoten Pak. Kadang nek kita niki kok ora yakin. Makanya modal pertama kita selain kita berani untuk mencoba itu yakin. Jadi kita ini harus yakin sih Pak. Yakin nek mais iki apik ngono. Lah nek ora yakin nek birone terus jenengan kok ditangleti lho Mas. Birone sampean kok larang men sih Mas. Kae lho Mas murah ngoten lho. Nek jenengan mboten yakin, engko mesti jenengan mati mah penggiyakan. Lah iya juga ya. Kok ya larang temen gitu piye to, Mak isi ngono malah Pak. Artinya yakin. Mahal iku ya mesti ana bentuke Pak. Wong Jawa nggih ngomong ngeten kok, ana rega ana rupa, bener? Lah nggih. Artinya ya kita niki kudu yakin sih, yakin nek Mas iki biro sing apik, yakin nek pelayanannya juga bagus. Nek yakin kita sudah tanamkan, tinggal kita ya raketang seminggu pisan gerak nggih mboten napa. Nek kanggo pemula kayak kula, kayak panjenengan nggih. Nggih mboten napa wis termasuk apik lah. Mas aku seminggu full Mas kegiatan terus sibuk terus Mas. Wis ora apa-apa Pak, nawarke nek pas api turu, ngipi yo biasanya iso nawar. Soalnya Pak kula Pak saring apa saking seringnya kula nawarke Pak, turu ngipi prospek Pak. Turu ki nek nawarke brosur niku lah ya Allah wong turu kok yo jek nawarke ngoten. Artinya ketoke nek seminggu ki ya tetep raketang sejam 2 jam ya ada waktu luang nggih Pak. Dan niku cubi nek panjenengan dimulai dari hal kecil dulu Pak. Seminggu nawarke 1 brosur itu gak apa-apa. Tapi kalau sing ngene, lah Mas kesuwen ah. Aku pengen sedina nawarke wong 20 Mas. Ya gak apa-apa Pak, monggo kersa. Terus gantung jenengan, terserah jenengan kepengine berapa. Cuma nek pemula, yang penting kita gerak dulu. Sidik. Lah iki kok akan menjadi kebiasaan kita. Ngoten. Tadi yakin terus sambian gerak. Yakin dan gerak, Pak. Yakin ambil mais yang pertama, yang kedua, kita harus nyobi kita nawarke ning kanca sik ta apa nek gak wani ning wong jaba. Soalnya kadang nek nawarke nang jaba, Pak, yo isin. Kenale ora. Contoh, kira-kira nek jenengan nawarke ning terminal ngoten niku lek tetep sungkan. Kenal yo ora, mosok wong
lagi kenal nang terminal tak prospek tak jak umroh mais. Kenal aku ya durung kayak mboten ya. Lah. Ora percaya, Pak, kecuali kita wis kenal kanca ngono. Kadang kanca ya kena dintai ngono. Lah kowe kok ngejak aku umroh, kowe barange durung umroh. Leres mboten? Nek kanca kena dintai ngono lho. Tapi gak semua kanca seperti itu, Pak. Tetap ada yang ndongokke. Nah, meskipun kok ujung-ujungnya ngenyang. Halah, tak nyange ya, ora apa-apa. Ya dia bicarakan di belakang layar. Etok-etok ngoten. Sepenting kita ikuti kemauan dia. Jadi poin yang tak disampaikan di sini kemarin itu oleh Gus Zainal, selain meluruskan niat itu harus jujur. Nah ini Gus Zainal sampaikan kemarin itu jujur. Yang ketiga, jangan berpikir bisnis di travel umroh ini, tapi berpikirlah saya ini pelayan tamu ini pangeran. Lah itu loh, kata-katanya ini jeru nggih. Wah iki nggih, kula nggih rada anu nggih, masuk nih. Nah nggih niku yang disampaikan oleh Gus Zainal. Nah sebatas itu Pak, prolog dari kawula sedikit mengingatkan materi yang ulasan yang kemarin, yaitu dari Pak Yai Nur Halim dan juga Gus Zainal. Nanti sesi selanjutnya akan disampaikan oleh beliau tentang teknis-teknisnya, terus bagaimana kita ini supaya dapat jamaah, bagaimana cara mengclosing, nanti akan disampaikan beliau Bapak Yai Nur Halim selaku yang pemateri sesungguhnya. Dari kula cekap semanten, kula akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya yaitu materi inti yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Kiai Nur Halim dari Pati. Waktu kami persilahkan. Clear atau halo ini ada. Buat nanti mikir Mas. Ya di pertama Mas Fatur ya. Betul ngopi kok. Enggak apa kalau enggak ada enggak apa. Nggih betul. Sekalian Nggih. suara banyu bareng. Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita takzimi pada beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Zainal Mubarak selaku Sahibul Bait, Sahibul Wilayah wonten ing mriki cabang Mais di Jepara. Saudara saya Mas Arif, saudara saya Pak Haji Anas, Pak Haji Fakhrozi, semua yang hadir, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan pada malam hari ini menyambung, menindaklanjuti rutinitas panjenengan sedoyo yang menjadi job desk-nya beliau Gus Zainal, bahwa panjenengan pada malam hari ini adalah pada sesi ketiga. Leres ya? Nggih. Berarti sesi yang pertama yang sebagai pemateri adalah beliau Bapak Ali Ahmadi. Kemudian sesi yang ketiga, yang kedua maksud kami, kemarin saya yang perdana. Kemudian malam hari ini dilanjut pada sesi yang ketiga. Kemudian beliau mengatakan, Zainal, bahwa setiap kelas itu hanya diberikan motivasi 3 sesi. Leres ya? Jadi himbauan dan saran dari saya, dari sesi yang pertama, sesi yang kedua, dan yang terakhir ini adalah sesi yang ketiga. Oh nggih, siap nggih. Bener apa teh? Gembur nggih.
Cek. Lanjut. Jadi mati nah. Sesi yang ketiga malam ini moga kita cermati, kita amati, dan kita tindak lanjuti. Karena sedetail apapun ilmu yang kita amalkan, yang kita dapat, tanpa adanya eksekusi tindak lanjut diamalkan, maka juga akan sia-sia. Ngerti ya? Wes sinau nek ora ngamalno yo sia-sia. Ngerti ya? Al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan maka seperti pohon yang tidak berbuah. Tuas rindang, tuas gede ngebai nggon, ngebai pikiran, neng tanpa ada buahnya. Iki apa? Jadi harapan kami, Mas-mas, Bapak Soyo, ilmu yang kita dapatkan, yang difasilitasi oleh beliau, Zainal, ya, itu kita gunakan. Kita tidak lanjut. Karena apa? Beliau sudah secara sukarela, ikhlas memberikan peluang ekonomi keumatan, ngaji bisnis, ngaji umroh, ngaji ngatur jiwane, yo ngaji ngatur bijine piro. Ngoten nggih. Ngatur biji yo ngaji. Dados padha. Cek. Botakan Mas. Cek. Cek. Oh, aku lagi. Bismillah. Ayo bisa ngaji. Oh, bisa ngaji loh. Benar-benar. Ya Allah ya Rabbi. Maka dari itu Kang Mas, Derek Solo, ngaji bisnis ada, memiliki, ada emas, ada sistem, ada produk, ada affiliate, dan spesialis pada sesi saya adalah di bagian umroh. Seperti yang disampaikan tadi oleh saudara saya, Mas Arif, kita berawal dari keyakinan, kemantauan, ya. Karena ilmu-ilmu yang kita dapat itu harus didasari dengan keyakinan, iman. Okay. Dan kalau iman atau keyakinan yang disertai dengan ilmu, maka itu akan menjadi modal utama. Istilahnya orang minta, insya Allah akan diberi, akan dikabulkan. La yuqbalu imanun bila amalin, wala amalun bila imanin. Sebuah hadis. Tidak akan diterima. Masya Allah. Sini kan. Tidak akan diterima suatu iman, keyakinan tanpa ada amal perbuatan. Saya percaya, aku yakin nek agama Islam itu benar. Allah itu ada, tapi tidak melaksanakan perintah-perintah agama, berarti iman yang kosong. Sebaliknya, kita punya amal, tapi tanpa adanya keimanan keyakinan, ini juga tidak diterima. Maka dua-duanya harus berjalan seimbang. Bapak-bapak, panjenengan belajar ilmu tentang mengajak orang. Belokno atine wong, yen sewu nggih. Belokno keyakinane wong, nggih, piye ben carane saged nderek jenengan dijak mangkat umroh.
Lah kendalane pripun? Kendalane iku nggih perkara derenate urung tahu umroh kok ngajak umroh. Tapi dengan keyakinan yang tinggi, optimisme yang tinggi, insya Allah tetap dengan amal atau ilmu kita akan bisa menggait, mengajak, memprospek orang. Ngaten. Panjenengan nyuwun sewu dalam 1 bulan, pun ora usah iki ora apa-apa. Aku belum tahu. Masuk gentena iki. Dalam 1 bulan Bapak-bapak nggih, 1 bulan mawon nyuwun sewu. Di luar pekerjaan panjenengan, yang tani silakan bertani, yang dagang silakan lanjutkan dagangannya, yang guru silakan guru, yang kiai apalagi nggih, sesuai dengan latar belakang dan profesi masing-masing. Maka sempatkan dalam 1 hari selalu berprospek mengajak orang. Kalau sehari nggak bisa, 2 hari sekali, atau seminggu, atau 1 bulan sekali. Dalam 1 bulan itu panjenengan minimal dapat 1, itu sudah luar biasa. Luar biasa itu. 1 itu berhasil dan panjenengan dengan nilai 8. Istilahnya itu komplain tidak terlalu banyak. Kalau tanpa komplain, zero komplain, saya yakin ya agak mustahil karena permulaan. Ditakoi iki biru nondi legalitasnya piye. Kemudian ini paket berapa hari, hotelnya bagaimana, pesawatnya apa, TL-nya siapa, mutoi bagaimana. Itu nek kelabaan juga akan mempengaruhi dengan kepercayaan yang kita ajak. Tapi kalau jenengan dalam 1 bulan dapat 1, apalagi 2, dan insya Allah kalau dengan 1 jamaah dapat ujroh minimal 1 juta, berarti kalau 2 orang itu sudah dapat 2 juta. Itu hampir menyamai dengan UMR Jepara. Terus ya, itu di luar pekerjaan kita. Maka panjenengan nyuwun sewu. Jadi walaupun ini tidak difokuskan secara 100%, secara totalitas, tapi nek jenengan jalankan dengan baik, bisa rutin 1 bulan 1 atau 2 jamaah, itu sudah luar biasa. Dan jenengan bangga, karena apa? Hasil dari pekerjaan di luar pekerjaan yang resmi, yang asli, dan mendapatkan ujroh atau fee dari situ, yaitu mengajak umroh. Yang pertama jangan dapat ujroh mengajak orang dalla ala khairin kafa'ilin, man dalla ala khairin kafa'ilin. Barang siapa yang menunjukkan mengajak kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti dia yang dikerjakan tanpa mengurangi. Enak nggih. Ya Mbak dijak gelem jenengan misalnya nggak mau, jenengan dapat pahala. Yang diajak kok mau, dapat 2 pahala. 1 pahala yang mengajak, yang kedua pahala karena dia mau. Kemudian masih dapat lagi yang namanya ujroh atau fee. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah bapak sedoyo, ibu wonten mboten? Ibu-ibu. Oh, nggak ada nggih. Saya itu 7 tahun Pak di Madinah. Ya, 7 tahun. Waktu pulang itu niatnya mau ke sana lagi. Bisa masih hidup, pekerjaan masih ada di sana, masih tunggu. Tapi ternyata Allah berkehendak lain, saya diajak teman untuk masuk membesarkan MAIS ini. Mulai tahun 2016. Nah, gitu. Nah, ternyata memang tidak serta-merta, nggih, ora iso langsung jegrek balik tangan menjadi orang yang power. Nggih, mboten saged seperti itu. Tapi dengan percepatan seperti ini, ada metode khusus, percepatan seperti ini insya Allah bisa. Sing janjane niku ilmune kudune setahun bisa ditempuh dalam waktu 3 sesi, yaitu 3 minggu. Sesi pertama, sesi kedua, dan sesi ketiga. Karena sekarang itu zaman yang instan. Semua kepengennya instan. Nah umpama jenengan kok diparingi saged esuk nandur sore panen jaluke nggih, leres nggih? Nggih. Tapi nek saged ngoten ora ana wong miskin. Nggih.
Yang bisa seperti itu adalah ketika zaman Nabi Adam diturunkan dari surga karena koswargo sing serba ada subhanakallah muncul, apa yang diinginkan muncul. Ketika di dunia beda, ad-dunya mazra'atul akhirah, dunia adalah ladangnya nanti dan untuk ke akhirat. Nabi Adam sampai di bumi karena tidak ada apa-apa, maka diperintahkan untuk bertanam. Kuasa Allah, pagi nanam, sore panen. Panen. Karena baru ada waktu itu. Kalau Nabi Adam pagi nanam terus 3 bulan baru panen, makan apa? Ya kan? Allah berkehendak pagi tanam, sore panen. Dulu. Dan Nabiullah Adam itu tingginya disebutkan di dalam kitab itu tingginya kurang lebih adalah 30 meter. 30 meter. Ya? 30 meter Bapak-bapak. Jadi maka yang ditanam padinya itu besarnya bijiannya itu sebesar telur banyak angsa itu. Ngeten nggih. Hati gedene ya semene sak las niku. Ngeten. Karena rezeki hambanya Allah itu sudah diukur sesuai dengan kebutuhan. Lah nek upone sak ndok banyak mesti genten mulute ya gedhe ya sak lawang niku. Daya padha wae. Nggih, ya aja mikir terus barange sepiro Pak, ya ora usah mikir ngono. Ora usah mikir ngono. Nggih. Itu, nggih. Berarti gede dhuwur dunia hanya ditempati Nabiullah Adam yang ketika Nabi Adam diturunkan dari surga, yaitu diturunkan di tanah Hindia. Kemudian Siti Hawa diturunkan di tanah Arab, makanya sekarang ada yang namanya di Arab namanya Jeddah. Jeddah itu artinya nenek. Sampai saat ini nanti jenengan kalau bisa umroh ke sana, ketika di Jeddah nanti akan melewati makam Sayyidatina Hawa, yaitu panjangnya kurang lebih 21 meter. Itu nisannya nggih. Nisannya. Jadi memang bukti itu memang panjang dan tinggi. Kalau saat ini manusia normal hanya sekitar kurang dari 2 meter. Dan itu las berasnya malah cilik-cilik sak telek cecak nggih. Karena cangkeme yo cilik nggih. Nek langsung siji padha ndok banyak siji golongan wis lumayan disaki wareg nggih. Lah parine mengke kene pating grandul kaya woh dondong mengke. Kaya woh jeruk. Jadi Allah sudah yaitu memikirkan kekuatan dan porsi-porsi dari hambanya. Maka dari itu Bapak Ibu semuanya, jadi ilmu umroh itu yang kita dapatkan di sini tidak akan maksimal, tidak akan bermanfaat kalau tidak diamalkan. Saya sampaikan tadi, la yuqbalu imanun bila amalin, wala amalun bila imanin. Tidak akan diterima suatu keimanan tanpa didasari amal, tanpa dilanjut dengan amal, dan tidak akan diterima amal yang tidak didasari dengan keimanan. Ada beberapa konsep Bapak-bapak sedoyo yang disampaikan oleh Rasulullah langsung. Derajat manusia, derajat seseorang itu ada 4 derajat. Tergantung panjenengan berada di posisi yang mana. Yang pertama, derajat yang paling tinggi, yaitu dawuhnya Rasulullah, kun aliman. Jadilah orang yang tahu. Alim, berilmu. Misalnya jenengan nggih sewu mau ke Jakarta, walaupun belum pernah ke sana, tapi ada teknologi canggih, ada ilmunya, cukup dengan GPS sudah bisa sampai ke sana. Walaupun belum pernah ke sana. Itu ada ilmunya. Ilmunya apa? Harus pegang HP, HP ada internetnya, dan juga ada aplikasi GPS-nya. Harus ada alurnya. Tapi kalau tidak punya ilmunya, arti yang germangkat. Pokoknya yang ngulon, nggih. Ya ngulon ya akeh, nggih. Demak ya kulon, nggih, Semarang ya kulon. Tapi nek dengan ilmu yang kita manfaatkan, nggih. Ini hanya analog, nggih. Dengan ilmu saja, nggih.
tanpa belum pernah ke sana itu sudah bisa menghasilkan dan insya Allah tepat tidak akan tersesat karena didasari dengan ilmu. Kun aliman adalah orang yang alim. Yang kedua, kalau belum alim, maka yang kedua adalah au muta'alliman atau orang yang belajar. Siap menjadi orang yang belajar, sinau urip, sinau carane pripun, yaitu bisa ngaji bisnis dan ngaji untuk mengajak umroh seperti pada malam hari ini. Harus mau dan mampu dan mengosongkan pikiran kita, mengosongkan gelas yang ada di diri kita. Yang sewu, mungkin panjenengan merasa sudah bisa, merasa sudah punya ilmu, karena itu yang menjadi manik, menjadi penghalang ada ilmu yang akan masuk. Maka dari itu, ciri-ciri orang yang dia akan berhasil selalu menerima kritik dan saran dan juga arahan. Sebesar apapun sebuah perusahaan pasti terakhir tulis kritik dan saran kami tunggu, kami harapkan. Seseorang yang anti dengan kritik dan saran, maka dia tidak akan berkembang. Karena dia sudah merasa cukup, padahal kita manusia tidak akan bisa hidup sendirian. Pasti butuh dengan orang lain. Betul ya? Muta'aliman. Yang ketiga adalah mustami'an. Nek ngalim belum bisa, ngaji belum bisa, wis sak-saerin mustami'an, mendengarkan dulu. Wah, kalau niki nyuwun sewu, Pak, kalau niki masalah kathah nang omah wis tukaran karo bojo. Gara-gara ekonomi kurang, nggih. Gara-gara njaluk blonjo ya malah kurang, anak nangis, do penyakitan, do ketisen, tuku rokok kudu ra kuat, njaluk-njaluk kancane misal. Lho mrene dicekoki ilmu, ayo ajak-ajak umroh wong aku dhewe jeh ora karuan parake, ngoten nggih. Akhire pripun? Nek dikon ngalim ya berat. Dikon dadi muta'alim, sinau secara rutin ya ijeh berat. Wis cukup mustami'an, mendengarkan dulu. Maka saya, mohon maaf saya sampaikan, dulu itu saya di umroh, sebetulnya saya juga tidak suka, Bapak. Saya tidak ada minat di situ. Kak saya itu masuk di MAIS itu adalah karena ada pendaftaran mutawif. Masuk pendaftaran mutawif dan di dalam MAIS itu banyak sekali tradisi seperti ini, yaitu membuat halakoh-halakoh seperti ini untuk membuat generasi-generasi pensiar Baitullah. Saya hanya mendengarkan, mendengarkan dari luar, ngoten. Saking kerepen ndongok kok ya hafal dhewe. Ngoten. Saking kerepen ndongok ngeten iki lho. Karena apa? Setiap season 1, 2, 3 nanti materinya sama. Materi yang pertama itu, yang kedua itu, yang ketiga itu. Dan nanti beda kelas lagi juga dengan materi yang sama. Mungkin yang sudah lulus tidak mendengar lagi. Tapi yang sering ke sini tetap dia akan mengulang-ulang kembali. Dan ilmu itu kalau diulang-ulang itu bukan semakin rugi tapi akan semakin lebih bermanfaat. Ngoten. Dadi nek ana kiai misale nggih olah padha iki ngono. YouTube sampai pirang-pirang ya padha ngono kuwi ngoten. Biasanya kan ngoten. Jadi kiai itu menyampaikan materi walaupun sama itu lebih baik. Mboten masalah. Ngoten nggih. Nah, nek dulu kan nggak ada YouTube, nggak ada kamera. Mau bicara kemana-mana satu materi sama nggak apa-apa. Sekarang zamannya medsos, zamannya kamera di mana-mana. Ngaji nang pati yo kuwi sing diucapno nang ngene Jepara iku neh kok sing ndongakno kan bosen nggih. Tapi itu jangan sampai kita bosan mendengarkan ilmu. Mustami'an tingkat yang ketiga, cukup mendengarkan. Lah nek ngalim wis ora iso, muta'alim sinau yo abot. Halan salam. Insyaallah. Alhamdulillah. Saya itu nyun sewu nggih, kalau salaman itu kalau nggak berdiri itu seperti kurang. Karena kebiasaan di Arab. Di Arab itu penghormatan kalau salaman berdiri. Harus berdiri salam. Gitu. Kalau di kita yang datang berdiri, kita duduk masih biasa ya. Kalau di sana kurang adab di sana. Maka terbiasa saya. Siapapun saya berdiri. Apalagi maaf sama beliau. Jadi
terbawa masih dari sana itu. Dan Bapak Ibu. Jadi yang pertama aliman, harus menjadi orang yang alim, atau derajat atau tingkat berikutnya adalah muta'aliman, yaitu mengaji, nggih, belajar, ngladi awake, nggih, ngaji ngatur jiwane. Ngoten. Yang ketiga adalah mustami'an, cukup mendengar. Kemudian tingkat atau level yang paling bawah itu adalah muhibban. Cukup seneng, nggih. Seneng mau ngumpul-ngumpul ngaji, nggih. Sangger seneng kene pundi, Kang? Niki kok ngaji ngene Gus Zainal Mubarak. Oh, ngaji ya, Kang, ngoten. Wah, seneng kula jane nek ana wektune nggih seneng. Nah, dari awal suka itu seneng tok. Itu nanti akan menjadi magnet, akhirnya ya derek. Nek pun muhibban, wis seneng, nanti dia akan naik ke mustami'an. Dungo-dungo lah ya ora masalah. Kemudian nek wis mustami'an akan menjadi muta'aliman, orang yang siap untuk belajar. Kemudian kalau sudah muta'aliman akan naik lagi menjadi orang yang aliman. Setelah melewati sesi yang pertama, kedua, dan ketiga akan tahu ilmunya dan insya Allah siap untuk mengajak orang-orang sekitar kita untuk berangkat umroh ke Baitullah. Insya Allah closing lewat MAIS lancar, berkah, manfaat. Amin Allahumma amin. Wala takun khomisan. Jangan jadi generasi level yang kelima. Apa itu? Yaitu ora gelem alim, ora gelem muta'alim, ora gelem mustami'an, ora gelem muhibban, wala takun khamisan fatahlik. Maka kamu akan menjadi sampah masyarakat. Lah pripun orang yang rusak? Kita sebagai laki-laki yang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, menjadi tulang punggung keluarga, menjadi imamnya para wanita istri kita, kita harus punya ego, okay. Mempunyai terobosan yang baik. Piye bisa memberikan ekonomi yang lebih kepada anak kita, okay. Karena pagi membutuhkan nyangoni anake, nggih. Sore sithik tanggane nyumbang, nggih, ngoten nggih. Apalagi bulan-bulan ini sumbangan terlalu banyak, nggih. Ora iso dihindari, nggih. Nek sebenarnya kunjungan teko darane napa niku besek gatel jane. Apa iki mau? Oh diwehi kok kudu moh malah kipo-kipo. Soalnya diwehi bakale nyumbang. Ngoten nggih. Nah itu juga perlu, ya. Kalau kita punya ekonomi yang cukup lewat ngaji bisnis, lewat umroh, insya Allah itu akan kita lewati dengan baik. Maka dari itu konsep yang saya sampaikan tadi adalah murni konsep yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya apa? Agar kita yaitu dalam mencari ma'isyah, mencari nafkah betul-betul sesuai dengan syariat yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian saya ambilkan juga dari konsep yang disampaikan, yang diberikan oleh Allah langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini lebih berat, akan tapi insya Allah akan menjadi cambuk bagi kita agar lebih berhati-hati dan lebih secara spesifik bisa sampai target yang kita inginkan. Surat At-Taghabun akhirnya. Fattaqullah, yaitu modal yang paling utama adalah fattaqullaha mastata'tum. Kita takut pada Allah sesuai dengan kadar kemampuan kita masing-masing. Tidak mungkin ketakwaan kita akan sama, karena ketakwaan manusia itu berbeda-beda. Al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bisa tambah dan bisa berkurang. Beda kalau beliau mungkin lebih tinggi, murid lebih rendah, atau besok tinggi, besoknya rendah. Itulah keimanan. Yazid wa yanqus, bisa tambah dan juga bisa berkurang. Maka tetap kita targetnya fattaqullah mastata'tum. Kita bertakwa kepada Allah Ta'ala dengan kadar kemampuan kita masing-masing. Kemudian kalau kita sudah punya dasar ketakwaan, Bapak Ibu sedaya, kemudian wasma'u. Kita mau mendengarkan ilmu-ilmu dari para guru-guru kita. Baik guru spiritual, guru ekonomi, guru apapun yang bermanfaat, dengarkan. Maka ada yang mengatakan khudil hikmata walau min ayyi'in khurjat. Ambillah suatu hikmah
walaupun dari mana keluarnya. Sehingga seandainya ada hikmah yang keluar dari mulut anjing, kalau itu ada hikmah, ambil. Jangan merasa gengsi dan ego. Karena ada hikmah. Wasma'u, dengarkan. Mau mendengarkan. Karena dengan mendengarkan itu, kita akan bisa wa'ati'u. Akan menuju kepada ketaatan. Karena kita tahu akan ilmu, maka kita akan, ketaatan itu akan bisa menjaga kita. Contoh, karena kita mendengarkan berita, mas, mas, nanti di depan situ, di perapatan ditutup jalan kita tidak satu arah. Nah, kita mendengar dulu. Kemudian kita taati, ternyata kita nggak mau taat. Sampai di situ tutup temenan, akhirnya putar balik. Nah, dari mendengarkan, menaati, kemudian wa anfiqu khairul li anfusikum. Kita harus bisa menginvestasikan kemampuan kita, apa yang kita miliki yang terbaik untuk diri kita. Ampun ngantos nyun sewu nggih. Kalau kita kepengin ngerokok mawon nyun sewu, itu mesti harapannya mesti cari yang termahal. Leres nggih? Nggih. Rokok mawon ku kepengin lurus sing Ji Samsu. Lurus sing wis milat atau napa niku sing larang-larang niku. Itu harapannya seperti itu. Itu hanya tujuan untuk merokok. Kalau untuk diri kita, insyaallah Quran yang dawuh, wa anfiqu khairul li anfusikum, infakkanlah sesuatu yang baik untuk diri kita. Contoh nggih, misalnya jenengan untuk menambah kewawasan panjenengan, untuk menambah ilmu, maka itu diperlukan yang namanya bulghah atau yaitu sangune, bekal. Bekalnya apa? Misalnya bekalnya itu harus berbayar ataupun harus membeli apa. Kalau itu untuk kepentingan, maka infakkanlah untuk dirimu yang terbaik. Jangan yang sisa-sisa saja. Ampun. Dirimu bisa mulia kalau kamu muliakan sendiri. Dirimu bisa dihormati kalau kamu menghormati dirimu sendiri. Dirimu terhormat kalau panjenengan juga menghormati orang lain. Man lam yahtarim lam yuhtaram. Barang siapa yang tidak mau menghormati, maka dia tidak akan dihormati oleh orang lain. Oke. Wa anfiqu khairal li anfusikum. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Terakhir adalah dan barang siapa yang dijaga, terjaga, dia akan sibuk syuhha nafsihi, yaitu keburukan, kejelekan dirinya sendiri, maka dia akan menjadi orang-orang yang beruntung. Maka dari itu Bapak Ibu, jenengan ketika berbisnis jangan melihat kesalahan orang lain, tapi koreksilah diri kita sendiri. Kenapa saya prospek ke orang ento-ento? Ngaten nggih. Coba dibaca dulu bagaimana metode kita, nggih. Apakah ada yang salah? Ada yang kurang? Ada yang kurang doa atau apa, kurang suwuk dan sebagainya, nggih nyun sewu. Baca diri kita. Jangan membaca kesalahan orang lain. Wa may yuqa syuhha nafsihi, barang siapa yang terjaga, dijaga, menghitung kejelekan sendiri, fa ulaika humul muflihun, maka merekalah orang-orang yang akan beruntung. Maka dari itu konsep